teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu aman dan sehat selalu ya. Selamat datang kembali pada kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pertemuan ke-10. Ya, kali ini kita akan mempelajari hal baru, yaitu yang disebut dengan data binding. Ya, apakah itu data binding? Jadi ini adalah sebuah library sebetulnya. Ya, ini adalah sebuah library pendukung yang mengizinkan kita untuk mengikat komponen user interface dari layout kita, ya entah layoutnya activity, layoutnya fragment, atau bahkan layoutnya item di recycler view, ya ini akan diikat ke sebuah sumber data pada aplikasi kita. Ya. Nah, ngikatnya gimana? Menggunakan sebuah format yang disebut declarative format. Ya, jadi kita tidak mengikatnya itu lewat coding, ya seperti yang biasa kita lakukan kalau mendapatkan sebuah data, kemudian misalkan dikeluarkan datanya di sebuah edit text atau sebuah text view. Ya, biasanya kita kan text view dot text sama dengan misalkan kalau pakai yang kemarin todo dot notes, ya misalkan seperti itu. Nah, kita tidak akan melakukan coding seperti biasanya, ya jadi kita akan mengikatnya itu di XML-nya langsung, di layout langsung, ya dengan menggunakan format deklaratif. Nah, caranya gimana? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, jadi tanpa data binding, biasanya kita akan membutuhkan banyak pemanggilan user interface, ya UI framework calls di activity kita, biasanya menggunakan find view by ID. Ya, misalkan untuk mengganti sebuah teks dari text view, var judul sama dengan find view by ID, jenisnya adalah text view, lalu ID-nya apa, baru kita panggil judul.text sama dengan title. Ya, kalau pakai Android KTX, ya, Kotlin Android Extensions, ya, KAE sebetulnya. Ya. Import gini, terus judul.text langsung, ya, ada title. Tapi sebetulnya di belakang layar, dia juga memanggil find view by ID. Nah, permasalahannya adalah dengan menggunakan find view by ID maupun sebetulnya dengan menggunakan KAE itu ada risiko NPE. Ya, terutama kalau view tersebut sebetulnya belum ada karena belum diinflate. Ya, kalau masih ingat dengan jalur hidup atau siklus hidupnya sebuah activity, ya kalau kita ngodingnya salah, sudah memanggil sebuah komponen view, padahal dia belum diinflate, maka kita akan dapat NPE, sekalipun dengan menggunakan KAE. Ya, kemudian ada konsep namanya encapsulation, teman-teman mungkin sudah familiar ya dari konsepnya OOP. Ya, encapsulation artinya kan kita tidak perlu tahu dalemannya seperti apa, yang penting kita bisa langsung menggunakan sebuah kelas kalau di OOP ya. Nah, dengan menggunakan find view by ID, ini ada pelanggaran pada konsep encapsulation. Karena find view by ID itu adalah salah satu cara untuk masuk ke dalam layoutnya view. Kemudian kita dapatkan pengetahuan tentang struktur internalnya dari sebuah view tersebut dan mulai memanipulasi view tersebut berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan. Ya, mestinya ini bisa dihindari. Ya, tapi find view by ID ya itu tadi kita langsung masuk ke dalam view-nya, kita eksplisit tahu view-nya ini layout-nya bagaimana, komponen apa saja yang ada di dalam situ. Ya, dan ada kabar juga dari Google Developer Android, find view by ID ini mungkin di masa depan itu akan di-deprecate. Ya, deprecate itu artinya akan tidak lagi didukung, walaupun untuk beberapa saat find view by ID ini masih bisa kita gunakan. Ya, tapi di masa depan bisa jadi find view by ID akan dihapus. Nah, kalau kita hanya mengandalkan find view by ID, maka code kita akan bisa jadi tidak berjalan di masa depan. Nah, oleh karena itu, ya Google memperkenalkan teknik baru namanya data binding, dan ini sebetulnya sudah ada di dalam proyek kita. Ya, cuman ini harus diaktifkan dulu. Mengaktifkannya mungkin beda-beda tiap versi Android Studio. Ya, pada beberapa Android Studio yang lama, caranya gini, build features data binding true, di dalamnya build Gradle di modul app. Ya, tapi beberapa yang baru itu
formatnya adalah data binding, terus enable true. Ya, mirip-mirip seperti itu. Nanti kita lihat langsung di Android Developer kalau diperlukan ya. Tinggal cek ke sana, ya searching aja di Android Developer website data binding, lalu caranya ngaktifkan gimana. Karena dokumentasi di Android Developer seharusnya sih ya, seharusnya adalah yang paling baru. Nah, nanti caranya gimana? Kita akan memperkenalkan sebuah tag namanya layout. Ya, jadi semua layout kita akan dimasukkan ke dalam root tag, ya, XML tag namanya layout. Kemudian nanti ada data elemen dan terakhir baru view root elemen kita. Ya, kalau biasanya kita pakai constraint layout, maka di dalamnya layout ada mungkin ada data, ya ada deskripsi data variabel gitu ya. Kemudian di bawahnya baru constraint layout dan semua layout user interface kita. Ya, jadi sekarang agak berbeda cara membuat layoutnya. Ya, beda sedikit sih. Kita tetap bisa membuat layout visual secara normal, tapi setelah itu kita harus pergi ke code XML dan memasukkan semuanya ke dalam tag besar, yaitu tag layout. Ya, kemudian untuk data binding, kita akan memperkenalkan variabel. Ya, jadi akan ada data tag di sini. Ya, ada data tag yang mendeskripsikan semua variabel yang akan dibindkan ke komponen user interface tertentu. Ya, jadi misalkan sini ada data variabel namanya adalah user, jenisnya adalah instance dari kelas user yang kita buat sendiri. Ya, nah tadi dikatakan kita membutuhkan sebuah binding class. Ya, binding class ini akan, oh sorry, binding class ini bukan yang user ini ya, ini kelas biasa. Ya, ini data kelas biasa. Tapi untuk bisa melakukan binding tersebut, kita akan digenerate secara otomatis yang namanya binding class. Ya, jadi untuk setiap file layout kita itu akan punya kelas sendiri, nama layout, kemudian di belakangnya langsung dikasih binding. Ya, jadi agak berubah sedikit nanti seperti ini konsepnya. Ya, file binding sama jenisnya adalah misalkan ini di activity main ya. Activity main binding sama dengan data binding util.setContentView this layout activity main. Jadi, misalkan di sini saya sudah punya sebuah project ya. Ini to do app yang sebentar, ini to do app yang to do app yang bukan punya saya ya. Ini kebetulan saya bawa dari komputer lab ya, tapi tidak masalah. Ya, biasanya kita kan pakainya begini, set content view langsung layout activity main. Nah, dengan menggunakan data binding, baris itu harus diganti dengan ini. Ya, file binding, activity main binding sama dengan data util data binding util.set content view. Ini adalah ownernya ya atau konteksnya, kemudian layoutnya apa. Kemudian nanti setiap variabel yang kita deskripsikan di tag data itu bisa dibind di sini. Ya, atau bahkan nanti bisa kita bind secara otomatis di XML layout-nya. Ya, kalau perlu melalui code bisa di sini. Ya, tapi kalau mau menggunakan sebuah deklaratif format nanti bisa juga. Ya, yang dimaksud deklaratif format itu seperti ini. Jadi ada expression. Ya, nanti ditulisnya menggunakan @ kurawal. Ya, jadi misalkan sebuah text view itu teksnya mau diisi username first name dari seorang user. Ya, maka deklaratif formatnya adalah atau expressionnya adalah @kurawal user.firstname. Ya, user di sini sebetulnya adalah variabel. Ya, variabel dari apa? Dari kelas user yang kita buat sendiri. Nah, selain sebuah nilai, ya kita juga bisa melakukan binding listener. Ya, listener bisa kita bind juga. Nanti bentuknya adalah sebuah lambda expression yang akan dievaluasi ketika eventnya itu jalan. Ya, contohnya event adalah on click.
Nah, ini kan bentuknya lambda expression, ya, yang kurung-kurung panah presenter on save click task dalam kurung task. Ya, ini sebuah contoh method aja sih. Nah, data binding itu mestinya akan membuatkan sebuah listener yang nanti akan diatur pada sebuah view tertentu. Kalau eventnya ini jalan, maka listenernya itu akan mengevaluasi lambda expression ini. Ya, dan untuk melakukan hal ini biasanya kita akan membuatkan sebuah interface, ya, interface seperti ini yang isinya tentu saja hanya nama functionnya aja. Kemudian nanti untuk implementasinya itu diserahkan kepada activity tersebut. Ya, bisa activity tersebut atau mungkin recycler view atau siapapun yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan on click-nya itu ngapain. Ya, ketika sesuatu diklik itu ngapain nanti. Nah, ada juga yang namanya two-way binding. Jadi mirip sama expression binding tadi, tapi ada sama dengannya di antara add dan kurung kurawal. Ya, jadi ada sama dengannya. Nah, kalau dikasih sama dengan itu artinya dua arah. Ya, selain dia bisa menerima data dari sumber data, ya. Kalau misalkan nilai data ini berubah, mungkin karena aktivitas user, maka sumber datanya itu juga akan diperbarui. Ya, misalkan dengan menggunakan bantuan view model. Nah, kalau misalkan tadinya ceknya di sini ini remember me ya, tadinya misalkan true, kemudian usernya oke lah aku nggak mau remember me, maka centangnya saya hapus, ya maka begitu centangnya dihapus, view modelnya akan ngupdate otomatis nilai remember me sekarang. Ya, dan nanti kalau diperlukan bisa ditulis ke database. Ya, itu kurang lebih konsep dari data binding yang akan kita pelajari hari ini. Ya, selagi saya menjelaskan, ya, hari ini kita akan ngapain? Kita akan mendemonstrasikan implementasi data binding menuju ke adapter dari to-do list dan edit fragment. Nah, ini membutuhkan aplikasi yang sudah dibuat pekan lalu, ya, mulai dari pekan 8 bahkan. Jadi kalau teman-teman yang baru fresh ya, baru join ke sini, teman-teman harus mulai dari pekan 8 dulu. Ya, kalau yang ngikuti dari awal harusnya sudah ngikuti sampai pekan 9. Ya, kalau misalkan belum selesai, tolong diselesaikan dulu. Ya, saya akan tambahkan link menuju playlist ke pekan 8 dan pekan 9. Ya, bahkan karena ini sebetulnya adalah sebuah satu kesatuan, saya rasa nanti playlistnya akan saya jadikan satu. Ya, lengkap untuk aplikasi to-do. Ya, jadi kalau yang belum mengerjakan week 8 dan week 9, ya silakan hentikan dulu, ya pergi ke playlist yang ada di description di bawah, selesaikan itu dulu, setelah itu balik ke sini. Ya, saya juga akan load project-nya dulu, yang sudah saya kerjakan pekan lalu itu seharusnya to-do app ini. Ya, saya akan cek dari nama package. Ya, ini punya saya dan saya akan cek beberapa layout. Nah, di sini ada util, berarti saya tahu persis bahwa ini sudah selesai dari pekan ke-9. Ya, pekan ke-9 kemarin kita kan melakukan migrasi database. Ya, lalu ada create to do di sini. Ya, ada prioritas sudah. Kemudian di view model saya akan cek detail to do view model harusnya ada live data. Nah, berarti ini sudah yang terbaru. Oke, kalau sudah siap maka silakan dibuka project terakhirnya yang to-do-nya sudah selesai. Ya, kita akan implementasikan namanya data binding. Nah, pertama-tama kita harus mengatur project kita dulu supaya mengaktifkan data binding. Ya, ini harus diaktifkan di build.gradle yang bagian modul. Ya, kemudian di dalamnya Android ini tambahkan saja sebuah blok namanya ini. Ya, data binding terus enable true.
pada beberapa versi Android Studio itu mungkin menggunakan cara ini, ya, build features data binding true. Ya, kalau tidak yakin mana yang dipakai, silakan cek aja di Android Developer ya. Saya akan coba bukakan Android Dev, langsung aja data binding. Ya, library data binding di sini atau yang bawah mestinya. Nah, ada yang seperti ini ya, build features data binding true. Kalau di sini mengaktifkannya adalah, kok tidak ada caranya? Oh, ini memulai lingkungan build. Nah, ada yang data binding enable sama dengan true. Oke. Nah, bahkan di Android developer pun kayaknya ada yang tidak sama ya. Ini update terbaru kok 2019, sementara itu di sini nggak ada tanggalnya. Ya, kita lihat dari bagian sini aja ya. Ini dari dokumen panduan, kalau ini dari Jetpack Library. Ya, mungkin developer yang bertanggung jawab di Jetpack Library itu lupa ngupdate caranya, ya, data binding true-nya. Kita pakai ini aja. Ya, data binding enabled sama dengan true. Masukkan di dalamnya Android. Data binding, ini sayangnya tidak keluar autocomplete-nya. Enabled true. Kadang harus pakai sama dengan, kadang tidak pakai sama dengan bisa. Ya, saya akan coba tanpa sama dengan dulu. Kalau error ya berarti harus pakai sama dengan ya. Ya, kalau sudah menambahkan blok tersebut di dalamnya blok Android, jangan lupa sync now. Kemudian tunggu sampai Gradle-nya selesai. Ya, sambil nunggu selesai, oke, kita harus nunggu sampai selesai dulu karena sebentar lagi kita akan pakai. Ya, tapi kurang lebih yang akan kita lakukan pertama-tama adalah mendefinisikan data binding ini ke sebelah mana. Ya, jadi akan ada 3 binding di sini. Ya, kalau teman-teman ingat ini adalah item layout ya untuk recycle view. Nah, teksnya checkbox ini akan dibind ke to do title. Kemudian untuk checkbox ya, kalau dicentang maka kita akan lakukan namanya listener binding. Kemudian untuk edit button yang sebelah kanan ya, image button, kita akan bind juga listenernya. Oke, Gradle saya selesai dan sukses ternyata ya. Jadi kadang tidak perlu sama dengan boleh. Kalau ragu ya pakailah sama dengan. Nah, tugas pertama kita tiap kali mau melakukan data binding, itu layout kita yang sudah ada harus dimasukkan atau di-encapsulate ke dalam sebuah tag layout. Ya, maka kita akan lakukan data bindingnya di sini, layout to do item. XML-nya dibuka. Ya, cuman sayangnya di sini kalau teman-teman cari tag layout, kayaknya sih tidak ada. Ya, kalau teman-teman mencari layout gini aja, ya ada tag input layout, constraint layout, yang belakangnya layout semua, padahal kita butuhnya adalah tag layout. Nah, ini kita memang harus bekerja pada mode code. Jadi, pindahlah ke mode code di sebelah kanan atas ini. Ya, kemudian semuanya ini, kecuali tag XML yang paling atas ya, itu harus dimasukkan ke dalam sebuah tag layout. Ya, nggak perlu manual, di sini ada context action, ya, tanda lampunya itu tinggal diklik. Kemudian tinggal pilih aja convert to data binding layout. Ya, dengan ajaibnya sekarang layout kita berubah. Yang tadinya constraint layout itu sebagai root, maka sekarang rootnya pindah jadi layout. Kemudian sudah dikasih blok data, dan layout kita dipindah ke dalamnya layout.
Ya, jadi tidak perlu manual, tapi gunakan aja context action convert to data binding layout. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan binding atribut dulu, yang paling gampang. Ya, pertama-tama kita harus mendefinisikan variabel dulu, ya, yang mau dibind ke sebuah komponen user interface. Nah, bikinnya gini, ya, tambahkan sebuah tag variabel, kasih nama. Untuk jenis ini arahkan ke kelas tertentu ya, terutama data kelas sih kalau di sini. Nah, untuk nama package-nya silakan disesuaikan dengan nama package teman-teman sendiri. Ya, di sini contohnya di com.g2solution, kemudian nama aplikasinya adalah To-Do App, terus ada model, baru nama kelasnya To-Do. Ya, di tempat saya kebetulan beda nama package-nya, jadi tolong disesuaikan sendiri. Ya, namanya adalah To-Do, jenisnya adalah, nah biasanya begitu teman-teman pindah ke sini, ya, begitu ngetik To Do terus langsung di enter, maka tooltip pertama itu langsung bagian dari nama package teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini nama package saya adalah id.web.rpgfantasy. Ya, kalau bahasa Inggris ya id lah ya, id.web.rpgfantasy. Maka ikuti aja, tinggal di enter terus. Ya, id.web.rpgfantasy. To do app. Nah, ini mulai milih ya. Model to do. Ya, karena variabel to do itu mau di-bind ke objek dari kelas to do. Nah, sudah. Ya, cara bindingnya membuat variabel lebih tepatnya ya, seperti itu. Jadi nama variabelnya apa, kemudian jenisnya itu apa, deskripsikan di sana. Nah, berikutnya untuk melakukan bind ke atributnya teks dari sebuah checkbox. Nah, tinggal seperti ini aja. Ya, cari properti atau atribut Android text, kemudian isinya diganti add kurung kurawal todo.title. Ya, atau nilai apapun yang mau kita bind ke atribut teks ini. Oke, jadi turun ke bawah, ya, cari checkbox, kemudian ini kan ada Android text. Ya, sekarang di sini kita pakai expression tadi, add kurung kurawal, ya, todo dot apa, title, kurung kurawal tutupnya jangan lupa. Ya, jadi caranya binding simple banget, tinggal add kurung kurawal, lalu value-nya apa. Nah, untuk beberapa versi Android Studio ini harus di rebuild project. Ya, tapi untuk Android Studio versi yang cukup baru itu tidak perlu di rebuild dulu sampai akhirnya nanti dites di emulator. Ya, kenapa? Kenapa harus di rebuild? Karena Android Studio akan melakukan building, ya, akan nge-build sebuah binding class dengan namanya adalah nama layout, tapi di belakang dikasih imbuhan, ya, akhiran binding. Jadi kalau misalkan layoutnya namanya to-do underscore item underscore layout, maka nama binding classnya adalah to-do item layout binding. Kalau di tempat saya berarti nanti keluarnya layout to-do item binding. Ya, kenapa si projectnya itu harus di rebuild ya? Selain untuk menge-build binding classnya ini ya supaya bisa digunakan. Nah, kita mau menggunakan ini soalnya. Ya, binding classnya ini mau digunakan untuk mengakses variabel di layoutnya. Nah, masalahnya kadang-kadang bindingnya itu tidak bisa diketahui duluan, ya, maka kita harus menciptakan bindingnya terlebih dahulu menggunakan bantuan data binding util. Ya, pada kebutuhan kita akan menggunakan bantuan data binding util di dalamnya to-do list adapter, ya, karena binding type-nya ini tersembunyi di dalamnya view holder.
Ya, maka nanti kita akan melakukan sesuatu di dalamnya, adapternya si to-do list, bahkan sebetulnya di dalamnya view holder sih. Nah, maka bukalah to-do list adapter. To-do list adapter itu harusnya di view, ya ini. Kemudian, di bagian view holdernya, yang tadinya menggunakan view, sekarang gantilah menggunakan to do item layout binding atau nama kelas bindingnya. Ya, kalau nama layoutnya beda, maka nama binding kelasnya pasti beda. Nah, kalau misalkan teman-teman ngetikkan nama binding kelasnya dan ternyata error, maka itu pertanda teman-teman harus melakukan rebuild project. Ya, saya akan coba tanpa rebuild project sama sekali, karena nama layout saya adalah layout to do item, maka nama binding kelas saya adalah layout to do item binding. Nah, di sini kebetulan sudah dibuatkan di sepertinya mungkin di rebuild di belakang layar ya, makanya kelas bindingnya itu sudah ada. Nah, tapi begitu kita melakukan ini, maka si recycler view holdernya itu ngomel. Loh, saya maunya view, kok dikasih layout to do item binding? Nggak cocok ini. Ya, nggak perlu khawatir, view-nya itu sebetulnya sembunyi di root. Ya, jadi view.root itu nanti akan ngarah ke constraint layout dan semua child yang ada di dalamnya. Ya, manggilnya sekarang beda, tidak lagi view, tapi diikuti dengan root. Ya, itu perubahan pertama. Kemudian perubahan kedua, ya, untuk binding objeknya di onCreateViewHolder, teman-teman pasti lihat di sini sudah error. Ya, sama lagi nih. Ya, ToDoViewHolder mintanya layout to do item binding. Lah kok dikasihnya view? Sekarang kebalik ya. Sekarang terbalik. Nah, kita harus membuat dulu binding objeknya. Ya, ada dua cara di sini. Saya berikan dua-duanya. Ya, yang diganti itu adalah file view-nya. Ya, file view sama dengan data binding util.inflate dengan jenisnya adalah to do item layout binding dengan parameternya mirip dengan view yang sebelumnya ya, inflater.inflate. Ya, tapi sekarang ketambahan inflatornya sendiri masuk. Ya, kalau secara urutan sama ya. ID dari layoutnya, parentnya siapa, kemudian saya lupa yang parameter terakhir ini. Ya, atau bisa juga menggunakan binding kelasnya sendiri, terus langsung di-inflate. Ya, ini menghasilkan hal yang sama. Ya, kalau teman-teman lihat di sini seharusnya mirip sih. Kelas binding yang dihasilkan itu, sebentar. Ya, binding kelas binding yang dihasilkan. Ini kalau di dalamnya view ya, sorry kok dalamnya view. Di dalamnya activity ya bisa langsung dipanggil nama bindingnya terus di-inflate. Ya, kemudian tinggal set content view. Ya, atau yang seperti ini dan lain-lain ini dikasih banyak. Ya, kalau misalkan jenis bindingnya tidak diketahui dulu, maka harus pakai yang seperti ini ya, data binding util.bind dengan view root-nya seperti ini. Nah, kalau di dalamnya adaptor, fragment, list view, atau recycler view, ada dua opsi. Nah, ini ya. Bisa pakai kelas bindingnya, atau menggunakan data binding util. Sama saja. Ya, jadi ini dua opsi yang valid dua-duanya, terserah mau yang mana. Kalau mau yang sedikit kubahnya, ini kan dot inflate-nya sama. Ya, maka inflatornya tinggal diganti to do, sorry, saya namanya adalah layout to do item binding. Ya,
Cuman belakangnya ini adalah diganti inflator, bukan belakangnya, yang parameter pertama itu diganti inflator, belakangnya sama persis. Ya, atau kalau mau pakai data binding util, jadinya gini ya, data binding util.inflate, nama kelas bindingnya apa, terus inflator, ID-nya apa, parent-nya apa, terus belakangnya false ya. Ya, seperti terlihat di sini ya, sama saja. Kalau pakai binding class, langsung layout inflatornya, ya tidak perlu mendeskripsikan layoutnya yang mana. Ya, terus parent-nya, dan terakhir biasanya false. Oke, nah layout ini sekarang mengandung variabel to do yang berupa objek. Kita bisa sudah melakukan instantiate supaya data bindingnya bekerja, dan kita tinggal mengganti on-bind view holdernya menjadi seperti ini aja. Ya, holder.view.todo ya. Jadi variabel yang ada di sini itu bisa diakses. Ya, jadi saya akan komen ini semua. Yang to do list index, yang file to do ini saya biarkan, holder view saya biarkan juga, siapa tahu butuh. Nah, kemudian di sini, nah ini hati-hati sih karena nama variabelnya sama. Ya, nama variabelnya sama, ini akan saya ganti aja file apa ya namanya? Item. Karena di holder view saya harus ngakses to do. Ya, to do-nya yang mana? Yang ini. To do dot to do apa? Oh, sorry, to do-nya sama dengan item. Ya, atau kalau ragu-ragu dan masih mau menggunakan nama to do yang tadi, ya sudah, ya. Silakan diganti aja supaya tidak bingung ya. Supaya tidak bingung gini aja deh. Sorry. Beneran ini saya komen semua. Ya, saya komen semua. Lu ada update nanti aja deh. Ya, holder.view.todo sama dengan nama itunya to do list index ke position. Ya, jadi cara kerjanya binding itu seperti ini. Ya, tadi kita sudah mendeskripsikan variabel namanya to do. Kemudian dia bind ke Android atribut teksnya dari sebuah checkbox yang nanti diisi to do.title. Maka teksnya checkbox ini nanti otomatis akan terisi dengan judulnya dari sebuah to do. Dan kita tidak perlu menggunakan find view by ID atau menggunakan KAE seperti ini. Ya, tidak perlu melakukan ini lagi. Ya, ringkas sekarang code-nya tinggal satu baris. Dengan otomatis nanti dia akan ngebainkan sendiri, ya, mengevaluasi ekspresi yang tadi, yang add to do.title, maka dia akan dapatkan title-nya, terus dikasihkan ke atribut teks dari checkbox. Ya, memang ada yang hilang sih di sini ya, to do priority-nya belum dibikin. Ya, lalu button edit-nya, listener-nya juga dimatikan sekarang karena kita akan melakukan binding juga di sana. Nah, waktunya lakukan listener binding untuk checkbox-nya dulu. Ya, pada on-check change listener. Ya, kita akan mengimplementasikan listener-nya, listener binding lebih tepatnya untuk check last action. Ya, listener binding ini adalah sebuah
binding expression, ya ekspresi binding yang akan dijalankan ketika sebuah event itu dijalankan. Nah, aslinya itu check chain listener itu diaplikasikan di adapter. Ini kan, ya di sini. Cuman itu membutuhkan akses ke objeknya to do. Nah, untuk mengganti ini menjadi listener binding, kita harus membuatkan custom listener. Ya, listener kita sendiri bentuknya adalah interface. Ya, jadi bikinkan sebuah interface di package-nya view aja. Dikasih nama interfaces, ya. Tapi jenisnya file, karena kita mau menggabungkan semua interface-nya ini jadi satu. Ya, akan ada beberapa interface yang kita bikin nanti. Nah, itu akan dijadikan satu di dalam sebuah file, interfaces. Di dalamnya package view. Oke. Nah, interface pertama yang akan kita bikin ya adalah to do check change listener. Dan dia mendeskripsikan sebuah function on check change. Ya, butuh 3 parameter. Yang pertama adalah compound button alias si checkbox-nya sendiri sebetulnya. Ya, kemudian nilainya is check-nya true atau false, dan yang terakhir adalah objek to do-nya sendiri. Ya, maka kita buatkan interface to do check change listener. Ya, dengan hanya sebuah function, nama functionnya bebas sih sebetulnya, on check change. Kemudian di dalamnya ini kita butuh compound button. Lalu value-nya, ya is check-nya, boolean. Dan terakhir itu adalah sebuah objek to do. Oke, hanya kelebihan. Ya, on check change. Ya, itu tadi langkah pertama, ini listener untuk check change-nya. Langkah berikutnya, kita kembali ke layout. Ya. Kemudian kita buat variabel yang merujuk ke listener tersebut. Ya, di sini ada variabel, name-nya listener, type-nya adalah interface tadi. Nah, balik ke sini, layout to do item. Bikin sebuah variabel baru. Variabel. Namanya saya bikin checkbox listener aja. Ya, karena akan ada satu listener lagi, yaitu yang edit. Type-nya, ya saya tinggal enter. Tapi harus hati-hati sampai di sini, karena setelah itu butuh pindah ke view. Ya, dan saya harus pilih yang ini tadi, to do check change listener. Nah, deskripsi variabelnya sudah. Ya, jadi variabel itu tidak hanya berisi data, tapi juga bisa berisi listener. Nah, untuk ngebindnya, caranya seperti ini. Ya, di checkbox, cari properti atau atribut namanya onCheckChange. Ya, lalu kita harus membuat lambda function di sana. Ya, jadi tetap pakai add kurung kurawal, tapi setelah itu, ya, kita harus memasingkan sebuah lambda function. Ya, parameternya cukup 2 aja, ya, compound button dan is check-nya. Lalu apa yang dipanggil? Ya, tinggal manggil aja listener.onCheckChange. Ini disamakan ya. Kalau nama methodnya adalah onCheckChange, ya, maka di sini nanti juga harus onCheckChange. Ya, saya langsung demonstrasikan aja. Jadi tambahkan Android onCheckChange sama dengan add kurung kurawal. Nah, ini si parameternya dulu dari lambda function, kemudian panah,
nama listenernya panggil, saya bikin checkbox listener tadi, dot on check change. Ya, saya rasa namanya rada keliru, saya ganti on check change aja deh. Dot on check change. Nah, dia minta CB is check dan tuduhnya. Terakhir tutup dengan kurung kurawal. Ya, jadi kita bisa mempasingkan sebuah lambda function untuk menjadi listenernya. Nah, terakhir kita harus implementasikan interface kita, ya, karena kalau hanya gitu aja, ya, nanti Android-nya nggak tahu, loh, ini harus ngapain, ya. Kita kan nggak mendeskripsikan apapun di function onCheck change-nya tadi. Nah, yang bertugas mengimplementasikan interface tersebut, ya yang berkepentingan, dalam hal ini berarti to-do list adapter. Maka pindahlah ke to-do list adapter, kemudian di deklarasinya kelas to-do list adapter, ya ini jujur aja saya nggak tahu kok diturunkan ke bawah. Semua ini ngapain ya? Tapi ya sudahlah. Ya, di sini lanjutkan, koma, nama interface-nya apa tadi? To do check change listener. Nah, ini langsung error. Kenapa? Karena kita harus mengimplement function-nya dari interface ini. Nah, maka di sini akan ada override fun on check change dengan parameternya 3 tadi ya. Compound button is checked sama objeknya to do. Isinya ngapain? Sebetulnya isinya mirip dengan yang sebelumnya ya. Dia ngecek booleannya dulu, kalau true maka baru di-trigger si adapter on click-nya. Ya, if is checked, maka kita panggil adapter on click dengan dia minta sebuah to do obj. Ya, makanya tadi ketika kita mendeskripsikan interface-nya, function di interface itu ada parameter tambahan. Ya, walaupun di sini loh cuma 2 yang dipasing. Ya, untuk on check change memang sebetulnya hanya 2 aja yang diperlukan sih, compound button sama booleannya is checked atau enggak. Ya, tapi kita butuh parameter ekstra yaitu to do-nya sendiri karena waktu diklik itu ternyata kita butuh manggil adapter on click yang membutuhkan sebuah objek to do. Ya, makanya parameternya 3 dan bukannya 2. Nah, ini ada satu hal yang penting, ya, listener-nya harus di-instantiate. Ini bisa dilakukan di dalamnya onBind view holder. Ya, ini bisa dilakukan dalamnya onBind view holder. Ya, listener-nya akan merefer ke dirinya sendiri karena dia sudah mengimplementasikan si interface yang ada check change listener-nya tadi. Ya, maka di sini, nah ternyata saya butuh holder view berkali-kali sebetulnya, tapi karena cuma 2 baris ya sudahlah. Holder view dot listener ya atau checkbox listener ya nama dari variabel listener teman-teman sama dengan this. Nah, berikutnya listener bindingnya untuk edit button sekarang. Ya, caranya mirip. Jadi sebelumnya itu kita punya set on click listener di sini ya. Kita punya set on click listener di dalamnya on bind view holder. Tapi sekarang kita ubah itu menjadi bentuk listener binding. Maka caranya mirip, bikin interface dulu. Ya, di sini sekarang saya bikin interface to do edit click yang mengimplementasikan sebuah on click.
Nah, on-click ini parameternya biasanya butuh hanya satu, yaitu view. Seperti ini. Kemudian bikin variabel baru, ya edit listener, di layout to do item. Naik ke atas, bikin variabel baru untuk hold listener-nya, edit listener, type-nya adalah nama package masing-masing, view, sekarang to do edit, klik. Nama interface-nya tidak pakai listener ya. Nama interface-nya saya kasih listener aja supaya konsisten. Ya, karena di atas itu ya ada listener-nya. Ya, saya kasih listener. Kemudian di sini nama functionnya saya ganti jadi sebentar, tadi namanya on to do edit click. Ya, on to do edit click. Seperti ini juga deh. Ya, maka di sini saya akan kasih type-nya to do edit click listener-nya ke sini. Nah, jadi listener-nya ini mau trigger action ini ya. Kalau teman-teman ingat di code-nya aslinya itu kan dua baris ini yang jalankan ya. File action sama dengan bla 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 to do UUID, kemudian navigation file controller bla bla bla. Oke, ini berarti saya akan perkenalkan lagi aja file to do-nya. File to do sama dengan to do list index ke position. Nah, masalahnya sekarang pada listener binding kita butuh UUID. Ya, dapat dari mana ini? Nah, sekali lagi kita gunakan bantuan tag. Kalau kemarin kita gunakan bantuan tag untuk nilainya dari radio button, sekarang kita pakai tag untuk nilainya UUID. Ya, jadi image view-nya bukan image view sih. Ya, kemarin kita pakai image button. Nah, ini kita kasih nilai di sini ya dengan todo.uuid. Kemudian on click-nya itu kita panggil langsung on to do edit click. Nah, kalau parameternya itu sudah jelas, ya parameternya sudah jelas dan hanya view saja. Ya, hanya view alias parameternya itu sama persis dengan parameter sebuah function on click normal yang hanya view, maka kita tidak perlu passingkan lambda, tapi cukup melakukan seperti ini aja. Ya, nama listener-nya _2_2, nama function-nya. Ya, jadi on click-nya itu bukan begini. Ya, kalau normalnya kita akan nulis begini. Edit listener dot on to do edit click. Nah, ini kan butuh view. Ya, ini butuh view, maka di sini saya kasih V, terus di sini juga V. Nah, karena on click-nya ini normal, ya, sama dengan on click yang on to do edit click, itu sama persis dengan on click, maka kita bisa mengganti pemanggilan lambda function ini menjadi edit listener _2_2, ya, lalu nama dari function-nya. Ya, sayangnya dia tidak autocomplete di sini. Kita harus ngetikkan huruf pertamanya dulu paling tidak. Ya, dan tidak perlu buka kurung tutup. Ya, parameternya abaikan. Ya, seperti ini. Ya, berikutnya sama. Untuk to-do list adapternya harus implement to do edit click. Ya, jadi balik ke to-do list adapter, kita harus implement si listener-nya yang tadi, to
do edit click listener, kita harus implement membernya, yaitu on to do edit click. Di sini ngapain? Nah, baru yang tadi. Ya, kita dapatkan UUID-nya dulu dari view.tag.toString.toInteger, ya. Karena tag-nya itu nilainya Oke, kita cek ya nanti tag itu jenisnya apa. File UUID sama dengan file UUID sama dengan view.tag dan dia jenisnya any, maka mari kita convert ke toString aja karena di sini ada toInteger. Kemudian file action sama dengan to do actionnya apa ya? To do list fragment direction, to do direction, to do list fragment directions dot action edit to do, kita pasangkan UUID-nya. Baru navigation ini sebetulnya boleh di copy sih. Ya, bisa di copy, tapi find nav controller-nya bukan lagi it, tapi berikan aja ke view. Ya, di sini kan ada parameter view, masukkan aja ke sini. Ya, navigation.findNavController dalam kurung view.navigate action. Ya, dan terakhir, kayaknya di slide-nya kelupaan, kita harus instantiate dulu di sini. Ya, holder.view, oke, holder.view-nya berulang-ulang. Nah, ini hati-hati sedikit, ini to do yang sana harusnya. Ya, holder.view.edit listener sama dengan this juga. Ya, karena kalau tidak di instantiate, listener-nya nanti tidak jalan. Ya, jadi untuk merangkum, untuk mengimplementasikan atribut binding, pertama encapsulate layout-nya, ya pakai convert to data binding layout tadi, ya konteks action-nya, definisikan variabelnya, tuliskan expression language-nya pada atribut yang sesuai, kalau perlu di rebuild project-nya, terus kita instantiate data class binding, kemudian instantiate layout variabelnya dengan data. Ya. Kalau listener mirip, tapi kita harus menulis interface dulu. Ya, kemudian instantiate data class bindingnya, dan terakhir kita implement serta instantiate listener-nya. Nah, terakhir kita akan cobain namanya two-way binding di bagian edit layout. Untuk menyederhanakan, kita akan gunakan layout yang berbeda sekarang. Ya, kalau kemarin dijadikan satu. Nah, sekarang karena kita mau menggunakan two-way binding, tapi di edit to-do-nya saja, ya, maka kita pisahkan sekarang. Ya, daripada harus mendeteksi ini mode create atau mode edit. Ya, jadi kita akan duplicate untuk fragment create to-do-nya, tapi diganti namanya jadi fragment edit to-do. Oke, ini fragment create to do, klik kanan, refactor, copy file, ganti namanya jadi edit to do. Ya. Berikutnya kita akan lakukan hal yang sama seperti layout item tadi. Ya, pergi ke code view, kemudian masukkan semuanya ke dalam tag layout, ya, convert to data binding layout. Klik. Nah, seperti ini. Berikutnya kita harus membuat data binding variabelnya. Ya, di kelasnya edit to do fragment, edit to do fragment. Nah, ini sekalian kelihatan, layoutnya harus diganti. Tadinya ke create, sekarang balik lagi ke edit. Setelah itu bikin variabel private let init var juga.
jenisnya adalah nama variabelnya data binding gitu aja. Binding titik 2. Data bindingnya adalah nama dari layoutnya, fragment edit to do, tapi di belakangnya adalah ditambahin binding. Nah, oh langkah berikutnya ternyata dikasih ya. On create view-nya dimodifikasi, layoutnya harus diganti balik lagi ke edit to do. Sudah kita lakukan. Ya, cuman di sini ada perubahan lagi ya. Kita harus bikin, ini kurang file di depannya. File data binding. Oh sorry, bukan kurang file, tapi data bindingnya kan sudah dideskripsikan tadi di atas. Ya, data binding sama dengan data binding util.inflate bla bla bla. Ya, karena di sini tidak ada inflator, maka ya kita pakai cara yang pertama, menggunakan bantuan data binding util. Data binding sama dengan data binding util, kok tidak ada di sini. Oh, harus diimport dulu. Ya, data binding util dot inflate. Ya, inflate-nya tapi di depannya sebetulnya dikasih jenisnya ya, fragment edit to do binding. Dalamnya dia minta sebuah inflator. Inflator sudah ada, inflator lalu r.layout.edit to do container false ya, r.layout.fragment edit to do container false. Ya, kemudian ini return data binding dot root. Ya, atau sebetulnya saya baru nyadar karena inflator ini by defaultnya sudah ada. Bisa juga kayak gini berarti ya, data binding sama dengan fragment edit to do binding dot inflate, inflator lalu container false. Ya, dan oke, ini ternyata tidak diperlukan lagi sekarang. Ya, dia bisa dengan cerdasnya mengetahui jenisnya apa. Jadi gini aja cukup. Ya, atau menggunakan yang bawah. Bebas ya, mau pakai yang atas atau yang bawah. Ini akan saya perbarui nanti, jadi bagian sini tidak perlu. Ya, langsung inflate dalam kurung, gitu aja. Oke, ini saya aktifkan salah satu saja. Saya akan coba yang kali ini yang data binding util ya. Ya tadi yang di apa namanya? Tadi yang di adapter itu kan sudah pakai yang binding class .inflate. Ya, sekarang saya coba pakai yang data binding util. Kemudian di layoutnya kita bikin sebuah variabel to do lagi. Oke, di sini variabel to do jenisnya adalah kebablas. Model to do lalu kita modifikasi observe view model ya. Ya, tinggal gini aja. Ya, data binding to do sama dengan it. Kemarin code-nya di dalamnya observe cukup panjang. Ya, ini di komen semua. Lalu di dalamnya sini ya, data binding dot to do sama dengan it. Ya, beres. Nah, berikutnya kita tinggal gunakan expression language untuk melakukan binding ke edit to do, title, sama edit notes. Tapi kita gunakan yang two-way binding, jadi jangan lupa sama dengannya. Oke, jadi balik lagi ke sini, fragment edit to do.
Kemudian cari bagian edit text. Nah, ini ada edit title, saya taruh di sini. Text, Android text sama dengan add sama dengan kurung kurawal to do dot title. Sementara itu yang edit notes mirip ya, text sama dengan add sama dengan kurung kurawal to do dot notes. Ya, jadi pertama-tama dia akan dapatkan nilainya dari objek to do, title dan notes-nya, terus dimasukkan ke edit text. Nanti ketika user ngedit sesuatu di salah satu edit text, ya nilainya dari to do itu akan diperbarui secara otomatis. Nanti tinggal kita update ke database. Ya, jadi kalau one way data binding itu kita hanya bisa set aja. Kalau two-way data binding itu menyediakan shortcut untuk set sekaligus ngeset listener yang akan bereaksi pada perubahan atribut tersebut. Jadi ini boleh dibilang kayak getter dan setter. Ya, yang penting ada sama dengannya di antaranya add dan kurung kurawal. Ya, jadi dia mendengarkan ke variabel to do, kemudian mendapatkan juga datanya dari atribut to do, ya mendapatkan perubahan dari atribut tersebut dan mendengarkan ke perbaruan dari variabelnya to do. Jadi kalau ada pembaruan dari user, maka langsung si model to do-nya ini akan diperbarui. Ya, nanti kita bisa dengan mudah tinggal memperbarui aja ke database. Nah, untuk radio button-nya, ya kita nggak bisa two-way binding sayangnya. Ya, kita harus pakai ekspresi. Jadi di dalamnya kurung kurawal itu sebetulnya ekspresi biasa. Ya, kita bisa menggunakan ekspresi yang standar. Ya, bisa pakai ekspresi ternary. Ya, sayangnya if dan if else-nya si Kotlin itu tidak berlaku di sini karena ini XML. Ya, jadi kita pakai titik tanda tanya titik 2. Ya, jadi cari radio button. Nah, ceknya sekarang adalah add kurung kurawal to do dot priority sama dengan 3. Kalau iya maka dia true, tapi kalau tidak maka dia false. Ya, kemudian yang ini juga Android check sama dengan add kurung kurawal to do dot priority sama dengan 2, tanda tanya true titik 2 false. Ya, lalu teman-teman mungkin wondering, mungkin bertanya-tanya, loh Pak ini kan sudah logical expression, ngapain dicek true dan false? Oke, mari kita coba di radio button yang satu, ya. Android check add kurung kurawal to do dot priority sama dengan 1, tapi saya stop tidak pakai operator ternary, ya tanda tanya titik 2-nya saya tidak pakai. Bisakah ini nanti dievaluasi menjadi true dan false? Nanti kita coba ya. Nah, kalau untuk radio button, two-way binding-nya agak kompleks. Ya, jadi kita pakai listener biasa aja. Ya, kalau radio button-nya dipilih, ya sudah, kita pakai listener, ya, radio button klik seperti ini. Interface radio klik, fun, bla bla bla. Oke, pindah lagi ke interfaces. Interface radio itu tadi radio priority ya, saya pertegas radio priority, walaupun sih sebenarnya kalau nanti ada radio button lagi itu kita bisa gunakan interface yang sama. Oke, saya kasih nama radio aja deh, radio listener. Radio, tapi saya pertegas ini ya, radio button listener.
Yang di dalamnya itu adalah on radio click, parameternya 3, view, priority, sama to do. View, saya pakai nama lengkapnya aja, view, terus is check. Checknya boleh, sorry, bukan is check tapi priority. Priority-nya integer dan objeknya sendiri adalah to do. Nah, berikutnya sama kayak tadi ya, kita harus nambahkan listener-nya dulu di layout. Naik ke atas, definisikan variabelnya, radio listener. Kemudian tadi ada di view, radio button listener. Nah, lalu untuk setiap radio button kita tambahin on click. Ya, yang kita butuhkan di sini hanya parameter view saja. Ya, terus sebelah kanannya kita panggil on radio click, view, tapi priority-nya di set ya, 3, 2, 1. Oke, yang pertama di radio button yang 3 dulu. On click-nya adalah add kurung kurawal, kurung dulu, view, lalu baru panah, radio listener, dot end on radio click, view, 3, to do. Kurung kurawal tutup, kurung tutup baru kurung kurawal tutup. Nah, ini bisa dikopas. Tapi jangan lupa diganti angka prioritasnya ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, kita harus implement listener-nya. Ya, sekarang yang harus implement listener itu adalah edit to do fragment. Jadi di sini tinggal tambahkan aja listener-nya adalah radio button listener. Ya, kemudian kita harus implement on radio click di bawah sini. Ya, kita tinggal set object priority sama dengan priority, selesai. Ya, obj.priority sama dengan priority. Ya, jadi di sini kita mengupdate to do priority-nya. Kalau high tadi sudah diisi 3, medium sudah 2, 1 sudah, low 1 ya. Oke, kemudian ada langkah yang kurang di sini ya. Ya, kita lanjutkan dulu aja ya. Langkah berikutnya adalah membuat binding untuk button save. Oh, oke, saya baru ingat kita belum melakukan instantiate untuk listener-nya ini ya. Nah, itu kita lakukan saja di on view created. Ya, di on view created di sini kan ada data binding nih. Nah, saya letakkan di mana ya? Di sini deh. Ya, ini instantiate listener. Data binding dot. Tadi nama listenernya adalah radio listener. Ya, ini harus kita deskripsikan ke dirinya sendiri. Ya, supaya si on radio click-nya ini bisa dipanggil. Nah, baru berikutnya kita akan bind listener-nya untuk button save changes. Sekali lagi, kita harus bikin interface baru.
Nah, interface to do save changes listener. Kemudian on to do save changes, klik nama functionnya atau apapun sih sebenarnya. On save, saya akan perpendek jadi on save change. Ya, tapi saya kasih klik aja deh ya di depannya, di belakang, supaya saya ingat bahwa oh ini sebenarnya listenernya on click. Dia butuh dua parameter, view dan to do. Lalu definisikan variabel seperti biasa di edit to do. Ya, variabel name-nya save listener gitu aja biar pendek. Listener. Type-nya adalah cari lagi sampai ke to do save changes listener. Langkah berikutnya mungkin sudah mulai hafal ya. Langkah berikutnya berarti tombol save change saya di mana? Oh, di sini. Ya, tinggal diganti. Saya akan ganti ID-nya. Ini menjadi button save. Kemudian teksnya akan saya ganti juga jadi save changes. Baru tadi on click sama dengan ya biasanya add kurung kurawal, parameternya dulu view, baru panah, save listener dot on save change clicks, dia butuh view dan to do. Langkah berikutnya implement interface, balik lagi ke edit to do fragment, ya implement to do save changes listener, ya implement members. Nah, on save change click-nya ngapain? Tinggal manggil update to do aja. Nah, di on view created, mari kita komen ini. Sudah dibikinkan tutupnya ternyata. Ya, isinya kan view model.update. Ya, dengan kita harus pakai radionya dulu. Ya, tapi karena sekarang nilainya sudah ada di variabel to do dengan data binding, kita tinggal langsung panggil aja view model dot update, ya update to do tapi menggunakan ini semua. Nah, saya akan coba modifikasi DAO saya, ya DAO kemarin di sini. Saya akan buatkan satu buah function suspend fun update, tapi yang menggunakan to do. Ya, ini waktu yang tepat untuk kita ngetes annotation update. Ya, bisa enggak nih pakai update kalau kita punya sebuah parameter yaitu to do. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saya panggil update, tapi yang menggunakan OBJ, kok nggak kedetek ya? Oke, sebentar. Dia never use. Oke, padahal harusnya sebetulnya sih di sini bisa apa namanya bisa overload, tapi ternyata overload saya tidak jalan. Ya sudahlah, ini diganti update to do. Maka di sini, sorry, di sini saya manggilnya ya update to do. View modelnya detail to do view model, detail to do view model. Oh sorry, karena di sini tidak ada function update yang menggunakan apa
Ya, menggunakan satu parameter itu sebabnya salah tadi ya. Oke, maka saya akan kembalikan to do DAO-nya. Ini jadi update saja. Ya, tetap update saja. Ternyata errornya itu adalah karena di view modelnya yang nggak punya. Ya, saya akan bikinkan mirip kayak gini. Fun update, tapi parameternya hanya satu, to do. Ya, terus launch-nya ini berubah jadi update to do saja. Maka di edit to do view fragment, sekarang saya harusnya bisa pakai update dalam kurung obj. Ya, terus bawahnya tinggal di toast di situ. Toast make text view.context to do updated misalkan. Lalu toast-nya length-nya short aja, terakhir jangan lupa di show. Oke, waktunya kita ngetes. Ya, secara visual tidak ada perubahan apapun, tapi aplikasi kita di belakang layar itu kerjanya jadi lebih efisien. Ya, mari kita coba. Oke, saya akan cold boot emulator saya. Ya, kemudian mari kita uji coba semua fungsionalitas dari aplikasi kita ya. Jadi kita coba yang berubah kan di sini ya. Ya di sini editnya apakah jalan, centangnya apakah jalan, terus ya editnya nanti kita coba setelah coba yang ini. Kalau misalkan tidak ada data, ya tambahkan baru. Oke, saya akan potong videonya sampai, atau lebih tepatnya sih percepat videonya sampai emulator saya siap dan aplikasi saya sudah diinstal. Oke, aplikasi saya sudah terinstall dan di sini sudah ada baru ya, makan. Saya coba tambahkan baru lagi create to do apa ya, kerja PR misalkan. Deadline tanggal 28 April misalnya ya. Saya coba yang low karena tadi saya mau ngetes yang bagian low ya. Add to do kerja PR masuk. Kemudian saya coba buka app inspection. Nah, ini nunggu agak lama sih. Ya, tapi seharusnya kalau di sini sudah muncul dua, maka di database ya muncul dua juga ya. Oke, database inspector akhirnya muncul, database-nya yang belum, harus nunggu dulu. Nah, ini dia. Saya akan kunci database-nya biar tetap terbuka. Ya, to do ada dua. Oke, sekarang yang makan saya centang. Ya, maka kalau ini saya refresh atau ini saya klik aja deh, leave updates. Nah, berubah di database tinggal kerja PR. Kalau saya klik edit, force close ternyata. Nah, mari kita lihat apakah yang salah. Ya, saya harus ngulang ini. Oke, saya akan ulang dengan keadaan loketnya terbuka. Oke, sekarang klik edit. Nah, saya dapat attempt to invoke long sequence on a null. Oke, on view created. Oh ya, ini kan sudah berubah. Ya, ini mari kita hapus saja. Nah kan, ya ini terbukti sudah penggunaan KE maupun on
find view by ID bisa menyebabkan NPE, ya, null reference. Kenapa? Button add ini punyanya layout fragment create to do. Padahal sekarang saya pakainya adalah fragment edit to do. Nah, maka ini karena sudah beda ya, ini mari kita rename aja atau ganti aja teksnya edit to do. Ya, lalu di edit fragment ini kita hapus. Hapus, hilang semua. Oke, sekarang saya harus run ulang. Harapannya kalau diedit ya tidak lagi error dan semua data kita itu otomatis muncul di fragment edit to do. Oke, ini sudah selesai. Ya, ini kerja PR, saya edit. Nah, muncul semua ya, kerja PR, deadline-nya 28 April, dan teman-teman bisa lihat low saya sekarang tercentang otomatis. Dengan demikian, berarti sebetulnya ekspresi ini ya bisa juga menggunakan operator logika ya. Hanya gini aja cukup, jadi nggak perlu true sama false. Ini kalau dihapus semua, harusnya sih akan berfungsi juga sebagaimana mestinya. Ya, saya akan bikin ini jadi priority-nya high, karena kerja PR soalnya. Save changes. Nah, tombol save changes saya tidak bekerja sekarang. Ya, tombol save changes saya tidak bekerja karena saya lupa ngasih instantiate listener. Nah, kalau ini lupa, maka listenernya tidak jalan. Data binding dot apa ya namanya tadi ya? Save listener sama dengan this. Ya, kita ulang lagi. Saya kelupaan melakukan instantiate listener-nya. Oke, sudah selesai kerja PR. Saya naikkan priority jadi high, save changes. Oke, save changes-nya tetap tidak jalan. Ya, on save change klik, kemudian di fragment sini seharusnya sudah sih. Ya, mestinya sudah. Ini, oh itu dia, title updated. Oh ya, kita lupa untuk balik ke atas. Ya, ini ketinggalan. Jadi sebenarnya tujuannya ke update, cuman si fragmentnya ini tidak tertutup. Nah, ini ganti aja jadi view. Oke ya, saya akan coba lihat di app inspection. Waduh, loading lagi nih. Karena dia tertutup. Oke, database. Masih nothing to show. To do, kerja PR, priority. Nah, sudah 3 kan. Ya, ini perubahan terakhir yang akan kita tes. App inspection-nya saya tutup lagi. Ya, saya edit. Kali ini saya ganti medium. Sama nyoba yang lain deh, kerja PR ANMP. Deadline-nya bukan 28 April, tapi misalkan tanggal ngawur dulu deh. Deadline-nya setelah Lebaran. Ya, save changes. Nah, dia akan jadi kerja PR ANMP. Kalau saya edit lagi, keluarnya notes-nya pindah deadline setelah Lebaran.
Priority-nya saya naikkan, save changes. Ya, agak ngelet ternyata ya di sana. Save changes, updated. Kalau dilihat di app inspection, nunggu load lagi. Database indexer, oke, kebuka. Kemudian, loh, tertutup sayangnya. Oke, saya paksa gini aja. Nah, ini ya, di database sudah masuk. Oke, jadi itulah data binding. Ya, secara visual tidak ada perbedaan. Jadi dari sisi user ini tidak kelihatan apa-apa perbedaannya. Tapi dari sisi background ya di belakang layar, aplikasi kita sekarang jauh lebih efektif. Ya, kalau teman-teman lihat code-nya, sorry, salah klik. Ya, kalau teman-teman lihat code-nya di sini kan banyak yang kita komen, ya banyak yang hilang sebetulnya. Ya, beberapa diperbarui jadi lebih ringkas. Ya, dan kita tidak akan terkena error pointer ke null object. Ya, walaupun langkah-langkahnya memang kelihatannya lebih panjang ya. Kita harus harus bikin interface, kemudian di layoutnya harus diganti dengan encapsulate ke tag layout, mendeskripsikan variabel, lalu menggunakan ekspresi, ya. Terus di kelas yang bertanggung jawab kita harus implement interface-nya, tapi secara umum sebetulnya code-nya lebih pendek dan kita akan terhindar dari berbagai error, terutama null pointer. Ya, jadi itu kelebihannya menggunakan data binding. Ini cara yang lebih disarankan oleh Android sekarang. Ya, dan ingat find view by ID itu ada rencana mau di deprecate ya, alias mau dibuang dukungannya. Jadi alangkah baiknya kalau mulai dari sekarang membiasakan menggunakan data binding. Ya, itu dulu untuk kesempatan kali ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang data binding ya, memperbarui cara kerja kita untuk menghindari null pointer dan berbagai hal lain ya, misalkan encapsulate data sekarang sudah kita tidak perlu ngutak-ngatik atau mengetahui struktur dalaman dari sebuah view ya, tapi kita bisa melakukannya cukup dengan data binding. Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa, jangan sungkan-sungkan, teman-teman UPE bisa tanya di kelas maupun di grup chat ya. Untuk teman-teman yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, kita akan ketemu lagi, sayangnya bukan pekan depan sih, ya, karena pada saat video ini rilis, ya, Ubaya akan ada libur Lebaran. Ya, akan ada libur Lebaran dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 9. Jadi kita akan ketemu lagi tanggal 11 Mei 2022. Ya, dan bahkan seingat saya sih ini teman-teman Ubaya masih belum masuk ya. Oke, bukan tanggal 11 tapi justru tanggal 18. Ya, jadi agak lama emang liburnya, tapi selama liburan mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan untuk mengembangkan aplikasi dengan berbagai ilmu yang sudah kita pelajari jauh ini. Ya, oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi, tetap aman, tetap sehat semuanya. Yang rencana mau mudik ya silakan mudik ya, sudah diperbolehkan, tapi tetap ikuti aturan-aturan yang berlaku. Semoga selamat sampai di tujuan dan selamat menikmati liburan, yang merayakan nanti ya selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.